Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berwasiat dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqh salat, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan madhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan orang yang wajib dan tidak wajib salat. Salat itu tidak wajib kecuali atas seorang muslim dan muslimah yang baligh, berakal dan suci. Dengan kata lain, seorang laki-laki muslim yang sudah baligh karena mimpi basah atau mimpi keluar mani, dan seorang perempuan muslimah yang sudah haid atau sudah dapat haid, kedua-duanya berakal dan suci bagi perempuan dari haid dan nifas, maka wajib mendirikan sholat. Adapun orang yang kafir asli atau belum pernah muslim, maka tidak wajib sholat baginya, dan apabila dia menjadi muslim, maka dia tidak wajib membuat qada sholat, karena dosa-dosa mereka sebelum menjadi muslim akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil untuk perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat 38, yaitu kullil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran, maka akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lampau. Kalangan ulama Syafi'i telah sepakat dalam kitab-kitab furu', kitab-kitab fikih, bahwa sesungguhnya orang yang kafir asli tidak wajib baginya sholat, zakat, saum, haji, dan perkara lain dari masalah furu' Islam. Adapun orang kafir karena murtad, menurut pendapat ulama Syafi'i, wajib baginya sholat dalam kondisi tersebut, dan tidak sah sholatnya apabila dia melakukannya dalam kondisi murtad. Apabila dia muslim kembali, maka wajib baginya melakukan qada terhadap sholat yang ditinggalkannya ketika murtad. Menurut pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Dawud, tidak wajib bagi seorang murtad apabila dia muslim kembali melakukan qada sholat yang dia luput atau dia tinggalkan ketika murtad. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib baginya sholat, sama ada anak laki-laki maupun anak perempuan, dan tidak wajib bagi kedua-duanya melakukan qada setelah mencapai umur baligh. Dalil untuk perkara ini adalah sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an salasah, anil majnunil maghlubi ala aqli hatta yufiqa, wa anin nami hatta yastaiqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Maksudnya, telah diangkat pena atau catatan amal dari 3 jenis orang, yaitu dari orang gila yang hilang akalnya sehingga dia sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari kanak-kanak sampai dia bermimpi basah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4401. Hadis di atas adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW.
Abu Daud telah meriwayatkannya dari Ali atas isnad yang sahih. An-Nasai dan Ibnu Majah telah meriwayatkannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis ini ada 3 jenis orang yang tidak wajib sholat, yaitu orang gila yang hilang akalnya sehingga dia sembuh. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, kanak-kanak sampai dia balik atau bermimpi basah, bagi laki-laki. Orang yang hilang akalnya menjadi gila, pingsan atau sakit tidak wajib baginya sholat. Perkara ini bersesuaian dengan hadis yang telah disebutkan. Perkara yang dikiaskan atas kejadian gila adalah setiap keadaan yang menyebabkan akal seseorang hilang dengan sebab mubah atau yang dibolehkan. Sesiapa yang hilang akalnya dengan sebab yang haram, seperti orang yang meminum sesuatu yang memabukkan atau menggunakan obat yang tidak ada keperluan untuk menyembuhkan penyakit sehingga hilang akalnya, maka wajib baginya melakukan qada salat yang ditinggalkan apabila dia sembuh dari hilang akalnya. Perkara ini dikarenakan akalnya hilang dengan sebab barang yang haram, maka tidak gugur darinya sesuatu amal fardu. Apabila seseorang minum obat yang secara umumnya tidak menyebabkan hilang akal, kemudian dia hilang akalnya, maka tidak wajib atasnya sholat wajib. Perkara ini dikarenakan hilang akalnya dengan sebab mubah, dan adalah perkara ini seperti kalau hilang akal dengan sebab gila. Apabila seorang ingin mendapat rawatan obat yang dalam obat itu ada racun, maka untuk perkara ini Asy-Syafi'i telah mengatakan dalam dalam kitab As-Shalah bahwa apabila secara umum dalam sangkaannya bahwa dia selamat dari racun tersebut, maka boleh baginya untuk mendapatkan obat tersebut. Apabila secara umum dalam sangkaannya dia tidak selamat dari racun tersebut, maka tidak boleh baginya untuk mendapatkan obat tersebut. Apabila seseorang secara umumnya selamat dari obat yang ada racun di dalamnya, kemudian dia mendapatkan rawatan obat tersebut dan hilang akalnya, apakah wajib baginya qada salat? Mengenai perkara ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah Asy-Syafi'i mengatakan bahwa paling ringan hilangnya akal adalah bahwa pikirannya menjadi kacau balau dan hilang akalnya darinya walaupun sekejap, kemudian akalnya kembali semula kepadanya. Apabila seorang sembuh dari gilanya, pingsannya, atau seorang hilang akalnya dengan sebab mubah, maka tidak wajib bagi dia melakukan qada salat yang dia tinggalkan ketika gila, pingsan, atau hilang akal. Pendapat kedua adalah Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila seseorang pingsan lebih dari 1 hari dan 1 malam sehingga masuk waktu sholat dalam keadaan berulang kali beberapa waktu sholat, maka gugur atasnya kewajiban sholat. Apabila seorang pingsan kurang dari 1 hari dan 1 malam, maka wajib baginya melakukan qada sholat. Ini pendapat Abu Hanifah. Adapun orang yang hilang akalnya dengan sebab yang diharamkan, seperti meminum sesuatu yang memabukkan dengan sengaja, atau tahu bahwa perkara tersebut diharamkan dalam Islam dan hilang akalnya, atau dia meminum obat tanpa suatu keperluan dan hilang akalnya, apabila dia sembuh dan akalnya kembali semula, maka wajib baginya untuk melakukan qada salat yang ditinggalkannya dalam keadaan akalnya hilang. Adapun orang yang hilang akalnya dengan sebab yang tidak diharamkan seperti menjadi gila atau pingsan, atau hilang akalnya karena sakit, atau dengan meminum obat karena suatu keperluan seperti penyembuhan, atau dipaksa untuk meminum sesuatu yang memabukkan sehingga hilang akalnya, maka tidak ada kewajiban sholat atasnya. Apabila dia sembuh, maka tidak ada kewajiban melakukan qada sholat atasnya sesuai dengan hadis yang telah disebutkan, sama ada waktu gilanya atau pingsannya berlangsung lama atau sebentar. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seseorang boleh minum obat yang dapat menghilangkan akal untuk suatu keperluan seperti rawatan perubatan, maka tidak ada kewajiban qada salat setelah dia sembuh dari hilangnya akal. Perkara ini dikarenakan hilangnya akal dengan sebab yang tidak diharamkan dalam Islam. Kalau ada suatu keperluan untuk memotong tangan seseorang atau operasi
dengan memberikan obat yang dapat menghilangkan akal, maka terdapat dua perkara mengenai ini. Pendapat yang paling sahih adalah membolehkannya. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang tidak mengetahui keadaan suatu minuman yang boleh memabukkan atau suatu obat yang boleh menghilangkan akal seperti pingsan, maka tidak haram untuk mengambilnya dan tidak ada kewajiban melakukan qada salat apabila dia hilang akal atau pingsan setelah meminumnya. Apabila seorang mengetahui bahwa suatu minuman memabukkan dan dia bersangka bahwa jumlah tertentu dari minuman tersebut tidak memabukkan, maka wajib baginya qada salat apabila dia minum dan mabuk. Hal ini karena kelalaiannya dan karena meminum barang yang haram memabukkan. Apabila seseorang melompat dari suatu tempat dan terjatuh kemudian hilang akalnya, apabila dia melakukannya karena suatu keperluan, maka tidak wajib qada salat. Dan apabila dia melakukannya karena bermain-main, maka wajib baginya qada salat. Perkara ini telah dinaskan oleh Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'i telah sepakat atasnya. Apabila seorang mabuk lalu menjadi gila dan kemudian sembuh semula, maka wajib baginya melakukan qada salat yang dia tinggalkan sebelum menjadi gila. Pada masa dia gila terdapat dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang paling sahih adalah tidak wajib qada salat. Tidak wajib qada salat karena sungguhnya tidak tiada mabuk dalam masa gila. Adapun perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, maka tidak wajib bagi mereka melakukan salat. Umat Islam telah ijma' bahwasanya seseorang perempuan yang haid diharamkan baginya salat, sama ada salat wajib maupun salat sunat. Juga tidak wajib bagi mereka melakukan qada salat yang mereka tinggalkan dalam kedua-dua keadaan tersebut dengan ijma' umat Islam apabila dia telah suci dari kedua-duanya. Dalil diharamkannya seorang perempuan yang sedang haid melakukan salat adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anqidam wa sholli." Maksudnya, apabila haid datang maka kamu tinggalkan sholat, dan apabila haid telah berakhir maka mandilah kamu untuk membersihkan darah dari badanmu dan dirikanlah oleh kamu sholat. Dalil tidak wajib qada salat atas perempuan yang haid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muadzah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, "Qad kanat ihdana takhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma la tu'maru biqada." Maksudnya, sungguh seseorang dari kami dalam keadaan berhaid pada masa Rasulullah SAW, kemudian dia tidak diperintah oleh Rasulullah SAW untuk melakukan qada salat. Hadis riwayat Muslim nomor 335 dan Abu Dawud nomor 262. Apabila seorang perempuan meminum obat untuk mendatangkan haid dan kemudian dia mengalami haid, maka tidak wajib baginya melakukan qada salat. Demikian pula apabila seorang perempuan meminum obat untuk mengeluarkan janin dari rahimnya dan dia melahirkan janin tersebut dan mengalami nifas, maka tidak wajib baginya untuk melakukan qada salat yang ditinggalkan selama masa nifas atas pendapat yang sahih dari dua pendapat. Perkara ini haruslah dalam keadaan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah dan mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, orang-orang yang wajib baginya salat adalah seorang muslim dan muslimah yang baligh, berakal dan suci. Orang yang tidak wajib baginya salat adalah orang gila yang hilang akalnya sehingga dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun, kanak-kanak sampai dia baligh, perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya. Dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.